semuanya, perkenalkan saya Fizi Ayu Kristiani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas C dengan NIM K33244066. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang penting, yaitu etika. Kita sering banget nih mendengar istilah etika dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebenarnya apa makna dari etika itu sendiri? Dan mengapa etika itu sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, secara umum, etika adalah panduan yang membantu manusia membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Nah, secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, watak, atau adat. Dan menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Artinya, etika tidak sekedar peraturan atau norma sosial, tetapi juga berpikir kritis terhadap nilai-nilai moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa pandangan filsuf tentang etika. Yang pertama adalah Socrates. Nah, Socrates dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan pentingnya berpikir kritis dan refleksi diri. Ia mengatakan hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak untuk dijalani. Nah, artinya kita perlu merenungkan tindakan dan pilihan hidup kita. Bagi Socrates, etika muncul ketika seseorang menyadari dan mempertanyakan apakah ia telah hidup dengan benar. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles melihat etika sebagai hasil dari kebiasaan dan pembiasaan. Ia berkata, kita adalah apa yang telah kita lakukan berulang kali. Maka, keunggulan bukan tindakan sesaat, melainkan kebiasaan. Maksudnya, perilaku etis tidak lahir secara instan, melainkan dari kebiasaan melakukan kebaikan setiap harinya. Maka dari itu, etika itu menjadi bagian dari kebiasaan atau karakter seseorang. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, etika memiliki landasan yang kuat dalam sistem nilai bangsa Indonesia. Pertama, tentu saja Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tidak hanya sekedar dasar negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang membentuk karakter bangsa. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menggambarkan tentang etika spiritual. Pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menggambarkan etika sosial. Pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia menggambarkan tentang etika kebangsaan, di mana saling menghargai satu sama lain dari keanekaragaman bangsa yang kita miliki. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menggambarkan etika demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan etika keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menjadi landasan etika bagi bangsa Indonesia, seperti pada pasal 27 tentang kesetaraan di hadapan hukum, pasal 28 tentang hak asasi manusia, dan pasal 33 tentang ekonomi berkeadilan, di mana ini menjadi pedoman etis dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, nilai-nilai budaya seperti gotong royong, tenggang rasa, musyawarah, itu juga menjadi bagian dari etika bangsa. Selain itu, ajaran agama yang diyakini masyarakat Indonesia turut membentuk kesadaran dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, etika bangsa Indonesia dibangun di atas 4 landasan utama. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga budaya dan adat istiadat, dan yang keempat adalah ajaran agama. Mengapa kita sebagai manusia perlu beretika? Coba bayangkan jika banyak manusia tidak memiliki etika, di mana mereka bisa berbicara seenaknya dengan menyakiti hati orang lain,
lalu menerobos antrean, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang tua, dan mereka akan mementingkan dirinya sendiri atau egois. Maka itu akan sangat kacau, bukan? Maka dari itu manusia perlu beretika, karena manusia adalah makhluk sosial, di mana kita hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga diperlukan sikap saling menghargai dan bertanggung jawab. Tanpa etika, kehidupan sosial akan menjadi kacau. Nah, yang kedua, itu etika memperkuat hukum. Hukum mengatur dari luar, sedangkan etika mengatur dalam diri kita atau dalam hati kita. Karena kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, orang yang memiliki kesadaran diri etis tidak hanya takut kepada hukum, tapi juga merasa bertanggung jawab secara moral. Yang ketiga, etika menjaga hubungan antar individu, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Dengan etika, kita belajar untuk jujur, adil, menghormati hak orang lain, dan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa etika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan pribadi, sosial, maupun berbangsa dan bernegara. Etika membantu kita bersikap dan bertindak dengan hati nurani, berpikir jernih, dan hidup dalam nilai-nilai yang benar. Mari kita jadikan etika sebagai bagian dari keseharian kita dalam berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan demi membangun kehidupan yang lebih baik, adil, dan bermartabat. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.